suami itu jangan cepat-cepat mengangkat kemaluannya. Jadi bi ikhrajid dzakari, jadi jangan cepat-cepat tuh mengangkat kemaluannya inda ihsasihi bima'iha. Ketika sang istri itu sedang mengeluarkan air maninya. Kenapa? Fa innahu yud'ifud dzakara. Karena hal itu dapat melemahkan akan kemaluannya. Kemudian wala ya'zulu anha ma'uhu, dan suami itu tidak boleh mengeluarkan air maninya di selain rahim sang istrinya. Kenapa? Li'anna dzalika yadurru biha. Karena hal itu bisa saja membuat istrinya itu tidak merasa senang gitu ya jika dikeluarkan di luar rahimnya. Nah, mungkin ada di sini ada dua pembahasan yang akan saya bahas kali ini. Untuk pembahasan yang pertama adalah itu sang suami itu gak boleh cepat-cepat mengeluarkan penisnya ketika sang istri sedang mengeluarkan air maninya. Nah, saya akan bahas agak sedikit dalam gitu ya. Tapi ingat bagi para pendengar ya, saya ingatkan jangan berpikir negatif apa yang saya sampaikan, karena yang saya sampaikan ini adalah merupakan suatu ilmu yang mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali bagi pasangan suami istri ya. Jadi ini khusus nih untuk 18 tahun ke atas nih ya, ataupun yang lebih khusus untuk yang sudah menikah. Jadi ketika di dalam berhubungan intim suami dan juga istri begitu ya, terkadang gitu ketika orgasme sang istrinya ataupun ketika sang suaminya itu inzal, terkadang itu kan keluarnya itu bisa saja bareng-bareng gitu. Nah, kalau misalkan keluarnya bareng-bareng sih kalau menurut saya itu sih enggak masalah gitu ya, karena kan keluar juga bareng-bareng nih. Nah, terus kemudian gimana nih kalau ada timbul pertanyaan, kalau misalkan sang suaminya itu lebih cepat keluar daripada sang istrinya, artinya sang suaminya itu udah inzal nih, udah keluar gitu ya, tetapi istrinya itu belum orgasme, belum keluar seperti itu. Nah, maka jika sang istrinya itu belum keluar sedangkan suaminya itu udah keluar, maka harus diingat sekali wahai para suami, ketika udah keluar, suami itu jangan cepat-cepat mengeluarkan penisnya sebelum sang istrinya itu orgasme. Artinya di sana berarti sang suami itu harus lebih harus lebih menekan dan harus lebih berusaha mengoptimalkan agar sang istri kita pun mendapatkan kepuasan seperti apa yang kita rasakan, karena sang suami udah puas kan, seperti itu. Terus kata suami itu gimana dong, karena kan kalau biasanya udah keluar itu kan biasanya suka batang zakarnya itu suka jadi suka melemah gitu kan. Nah, tetapi biasanya kalau udah keluar tidak langsung melemah kok, jadi ada beberapa menit lah, mungkin 1 menit setengahan atau 1 menitan lah, biasanya itu masih tampak mengeras. Nah, ketika otot-otot batang zakarnya itu masih agak mengeras, jadi kalau bisa dioptimalkan sesempurna mungkin, kasihan kan, jadi agar istrinya juga bisa mendapatkan kenikmatan seperti apa yang dirasakan oleh suami. Jadi kalau misalkan suami sesegera mungkin mencabut kemaluannya itu, maka itu adalah hukumnya makruh, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana nih kalau misalkan suaminya yang belum keluar tetapi istrinya tuh yang lebih keluar duluan nih. Misalkan istrinya yang lebih cepat orgasme tetapi suaminya sekarang yang terbalik, yang belum inzal, yang belum keluar. Nah, walaupun istrinya itu udah keluar, maka sang suami pun tetap diusahakan jangan dulu cepat-cepat mengeluarkan kemaluannya. Loh, tapi kan ini istrinya udah keluar nih, udah enak misalkannya. Tetap itu tidak boleh keluar. Karena kan bagi pasangan suami istri kan udah paham kan? Karena kan ketika sang istri mengeluarkan ketika orgasme, maaf ya, maka kan posisi mulut rahim sang istri itu ketika puncak enak-enaknya itu maka akan menjepit batang zakar suami kita itu secara keras gitu ya, secara keras gitu akan menjepit itu. Nah, biasanya ketika mulut rahim sang istrinya menjepit batang zakar sang suaminya dengan keras, misalkan nih sang suaminya itu belum pengen keluar. Kenapa belum pengen keluar? Karena suaminya itu masih pengen bersenang-senang dengan istrinya seperti itu. Karena kalau misalkan batang zakarnya itu
dijepit oleh istrinya secara keras, nanti takut saya juga cepet-cepet keluar, misalkan kata suaminya. Sedangkan saya juga itu masih pengen lebih lama bersenang-senang dengan istri saya, seperti itu. Sehingga suaminya itu cepet-cepet nih mencabutnya gitu. Nah, untuk seperti itu wahai para suami, jangan egois ya. Jangan egois karena nanti kasihan loh istrinya. Artinya kasihan istrinya ketika puncak kenikmatan sang istri orgasme pengen menjepit, tetapi yang dijepitnya itu hilang. karena suaminya itu mencabut dengan langsung gitu. Berarti nanti istrinya itu mau menjepit kemana coba? Karena hilang kan gitu, seperti itu. Kalau diibaratkan nih kayaknya istrinya udah ada di depan mata, udah pengen banget gitu makan bakso gitu ya. Ketika mau dimakan tuh baksonya tuh jatuh ke tanah dan gak mungkin bisa diambil lagi karena udah banget kotornya. Aduh, gimana? Nyesel gak tuh istrinya? Nyesek gak? Tuh, menurut saya itu pasti akan nyesek. Ibaratlah seperti itu. Jadi jangan ya, jangan egois nih. Terus solusinya gimana dong, kata suaminya, saya itu masih pengen agak lama, kalau misalkan istri saya menjepit agak keras nanti saya takut keluar nih. Maka solusinya adalah ketika sang istri udah kelihatan nih roman-roman istrinya, mungkin suaminya udah bisa melihat ke istrinya, ketika istrinya udah mulai mau orgasme gitu ya, sedangkan suaminya itu masih pengen lama gitu dengan istrinya dan gak pengen keluar bareng ataupun dan gak pengen lah cepat keluar, maka coba bisikan gitu istrinya, artinya berkomunikasi ketika berhubungan intim itu bisa. Jadi suaminya itu ngobrol nih ke istrinya, yang nanti keluarnya agak pelan-pelan gitu, atau diaturlah ritmenya gitu, karena saya masih pengen lama misalkan. Jadi nanti biarkan istrinya yang mengatur ritme itu agar suaminya itu gak cepat keluar. Bisa dipahami gak ya apa yang udah saya sampaikan? Nah, jadi itulah intinya ya. Jadi intinya dari keterangan yang sudah saya bacakan itu adalah makruh tuh jika suaminya cepat-cepat mengeluarkan penisnya seperti itu dari kemaluan sang istrinya. Karena itu tadi alasan karena istrinya itu pengen ngejepit seperti itu. Nah, kemudian untuk referensi yang kedua di sini dikatakan bahwa wala yanzulu anha ma'uhu li anna dzalika yadurru biha. Nggak senang tuh istrinya kalau misalkan suaminya itu mengeluarkan air maninya itu di luar rahimnya gitu, nggak senang gitu. Kalau menurut saya sih ini yang nggak senang sih nggak cuman istrinya. Kalau menurut saya suaminya juga kayaknya nggak senang deh, karena kan mengeluarkan air maninya itu kan yang enak itu ya jelas apapun ya di tempatnya. Jadi jika mengeluarkan bukan di tempatnya sih ya wajar kalau tidak merasa enak. Jadi kalau di dalam keterangan ini nanti yadurru biha, jadi bisa memadaratkan, artinya gak senang lah baik bagi istrinya ataupun bagi suaminya. Nah, kalau di dalam fikih mengeluarkan air mani ini di dalam di luar rahim, maksud saya ini yang dikatakan dengan azl begitu ya. Nah, ini biasanya sih berhubungan di dalam masalah KB nih biasanya gitu ya. Karena kalau normalnya ya untuk apa kita mengeluarkan di luar sehingga jadi nampak enggak rasa enak gitu, ya udah di tempatnya aja. Nah, ini biasanya sih bagi yang pasangan rumah tangga yang untuk melakukan proses KB sih biasanya. Biasanya sih kalau kasus seperti ini dikarenakan istrinya itu udah mencoba beberapa KB, mungkin udah pel enggak cocok, udah disuntik enggak cocok juga gitu. Misalkan dengan program tanggal enggak bisa juga gitu. Biasanya ini adalah salah satu solusinya dengan azal seperti itu. Nah, kalau berbicara dengan azal ini sendiri itu hukumnya bagaimana sih? Kalau lebih jauh kita memandang akan ilmu fikih itu hukumnya bagaimana? Nah, itu hukumnya itu ini berbicara berarti nyambungnya ke KB nih. Jadi kalau KB itu sendiri itu hukumnya sih terbagi menjadi dua bagian. Ada hukum yang diperbolehkan dan juga ada hukum yang diharamkan seperti itu ya. Nah, kalau yang diperbolehkan itu dikatakan dengan tanzimun nasl ya, dengan tanzimun nasl. Tanzimun nasl itu adalah mengatur kehamilan. Nah, kalau mengatur kehamilan, ulama itu berpendapat diperbolehkan. Misalkan ya dengan apapun itulah, misalkan mau dengan pil, mau dengan suntik, mau dengan pil, mau dengan suntik gitu ya, ataupun dengan kondom, itu bisa aja ya. Jadi itu hukumnya diperbolehkan. Termasuk dengan azal itu sendiri, itu diperbolehkan. Dalilnya itu adalah karena pada suatu waktu itu ada sahabat
yang mendatangi Rasulullah. Kemudian sahabat tersebut mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya melakukan berhubungan intim dengan istri saya gitu. Tetapi saya itu melakukan azal. Artinya azal itu adalah tadi ya, mengeluarkan air maninya itu tidak di tempatnya gitu. Jadi mengeluarkannya di luar lah istilahnya seperti itu. Dan